kebaktian anak online GKI Gading Serpong. Adik-adik lihat, Kak Leli sudah siap untuk memuji Tuhan dan belajar firman Tuhan hari ini. Itu yang di sana, Kak Andre juga sudah siap memainkan gitar. Nah, kalau adik-adik yang di rumah sudah siap belum untuk menyanyi, memuji Tuhan, dan belajar firman Tuhan hari ini? Mana suaranya? Coba ya, kakak tanya sekali lagi. Adik-adik yang di rumah sudah siap belum? Nah, gitu dong. Hebat, semuanya sudah siap. Sebelum mulai nyanyi nih ya, kakak mau ajak adik-adik berterima kasih pada Tuhan. Kalau kakak mau berterima kasih pada Tuhan Yesus karena walaupun kita di rumah saja nih, tapi kita tetap bisa bersekolah minggu. Kalau adik-adik mau berterima kasih tentang apa? Oh iya? Oke, jadi buat mainan. Apa lagi? Roti, sereal, susu, apa? Nasi goreng. Oke. Papa, mama, oma, opa, kakak, adik. Banyak banget sampai nggak bisa dihitung nih pakai jari nih. Wah, banyak sekali ya. Tuhan Yesus sudah sediakan semua yang kita perlu. Hebat ya Tuhan Yesus kita. Yuk, sekarang semuanya kita mau berdiri. Kita mau menyanyikan lagu Selamat Pagi Tuhan. Nah, sekarang semuanya sudah berdiri belum? Coba kakak lihat. Wah, masih ada tuh yang duduk. Ayo, berdiri. Semuanya berdiri ya. Nah, kita akan menyanyikan lagu Selamat Pagi Tuhan dengan gerakan. Semua sudah siap? Ayo kita nyanyi. Siap ya? Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Hebat, semuanya sudah menyanyi. Nah, sekarang kita mau berdoa. Semuanya boleh duduk. Duduk dulu ya. Yuk, semuanya boleh duduk. Nah, kita mau berdoa. Ikutin kakak Leri ya. Tutup mata, lipat tangan. Kita berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini. Kami boleh sekolah minggu walaupun kami di rumah saja. Terima kasih Tuhan, kami mau siap untuk memuji Tuhan dan belajar firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik pernah sedih nggak? Pasti pernah ya. Tuh dimarahin mami. Waktu mungkin mainannya rusak, injek nih nggak sengaja, aduh sedih. Tapi nggak apa-apa. Kalian ini juga pernah sedih. Tapi ingat, walaupun kita sedih, selalu ada Tuhan Yesus yang bersama-sama. Lagi suka, lagi gembira nih ya, atau lagi sedih nih, tetap ada Tuhan Yesus. Bisa lihat nggak? Nggak bisa sih, nggak bisa lihat Tuhan Yesusnya, tapi kita percaya ada di hati yang selalu bersama kita. Yuk, kita mau menyanyikan satu lagu, Jalan Serta Yesus. Kita mau ingat-ingat, Tuhan Yesus selalu bersama-sama kita. Siap semuanya? Ayo kita nyanyikan. Tapi berdiri dulu yuk, semuanya berdiri. Ikut ya, boleh ini nih di belakangnya Kak Leli ya, atau di sebelahnya Kak Leli sini. Boleh, siap. Ayo kita jalan.
Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus lamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus lamanya. Sekali lagi ya, kita nyanyi ya. Siap, yuk. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus lamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus lamanya. Oleh, hebat. Adik-adik sekarang boleh duduk ya. Nah, semuanya sudah duduk? Nah, firman Tuhan hari ini bercerita tentang Filipus yang dituntun Roh Kudus dari Tuhan Yesus untuk menceritakan kabar baik. Menceritakan kabar baik, bercerita tentang Tuhan Yesus. Nah, jadi Filipus bersaksi. Saksi itu bercerita tentang Tuhan Yesus. Kita juga bisa loh, kita juga bisa bersaksi. Bagaimana caranya? Caranya nih ya, bisa dengan taat pada papa mama, mengasihi orang lain. Itu juga bersaksi loh. Kita bersaksi menyaksikan kasihnya Tuhan Yesus yang ada di hati kita. Nah, kita melakukan hal yang benar seperti yang Tuhan Yesus mau. Itu bersaksi. Nah, kita akan menyanyikan satu lagu bersaksi terus sampai Tuhan Yesus datang. Nanti Kak Leli kasih gerakannya dulu, adik-adik ikutin ya di rumah. Oke. Yuk kita menyanyi satu dulu, ikutin gerakannya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Stop dulu. Nah, sekarang sudah bisa kan gerakannya? Mudah ya? Yuk ikutin Kak Leli. Siap? Semuanya kita nyanyikan sekali lagi. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Sekali lagi ya, nyanyi sama-sama, oke? Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan Datang. Hebat semuanya.
sekarang semuanya sudah siap bersaksi melakukan hal yang benar seperti yang Tuhan Yesus mau. Nah, sekarang kakak mau lihat siapa ya yang sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Yang sudah siap, angkat tangannya. Wah, sudah banyak, hebat-hebat. Sekarang kita mau menyanyikan satu lagu ya. Tapi nih ya, hari ini yang membacakan, yang menceritakan firman Tuhan itu kakak Nia. Nah, jadi kakak Nia akan bercerita tentang firman Tuhan. Nah, kita mau nyanyikan satu lagu, baca kitab suci. Sekarang semuanya sambil masih berdiri loh, ini loh, masih berdiri. Buka Alkitabnya. Semuanya sudah siap buka Alkitabnya? Buka Alkitab. Kita nyanyikan baca kitab suci. Baca kitab suci, doa setiap hari, doa setiap hari, doa setiap hari. Baca kitab suci, doa setiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa setiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa setiap hari, doa setiap hari, doa setiap hari. Baca kitab suci, doa setiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa setiap hari kalau mau tumbuh. Nah, hebat semuanya. Sekarang boleh duduk. Kita mau siap dengerin cerita firman Tuhan. Kakaknya akan menceritakannya. Silakan Kakak Nia. Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Senang sekali kita bisa bertemu lagi di ibadah sekolah minggu online ini. Nah, sebelum kita mulai, yuk sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Walaupun kami tidak bisa bertemu secara fisik, tetapi biarlah Tuhan berkati agar kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, hari ini kakak mau cerita tentang Filipus. Filipus adalah murid Tuhan Yesus. Filipus pergi ke kota Samaria untuk memberitakan Injil tentang Tuhan Yesus kepada orang-orang di Samaria. Di kota itu, ia melakukan banyak mukjizat. Filipus menyembuhkan banyak orang. Banyak orang lumpuh yang tidak bisa berjalan disembuhkan karena Filipus dipenuhi oleh Roh Kudus. Filipus juga mengusir roh-roh jahat yang ada di dalam orang-orang, sehingga mereka menjadi sembuh dan menerima Tuhan Yesus dan dibaptis. Maka sangatlah besar sukacita di dalam kota itu. Adik-adik, di kota Samaria ada seseorang yang bernama Simon. Simon adalah seorang penyihir dan banyak orang yang takjub dengan sihirnya. Tetapi sekarang lebih banyak orang Samaria yang percaya kepada ajaran Filipus tentang Yesus, sehingga mereka meninggalkan ajaran-ajaran Simon. Orang di kota Samaria melihat kuasa Yesus melalui Filipus, sehingga banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Oleh karena itu, Petrus dan Yohanes, murid Tuhan Yesus yang lain, datang untuk membantu Filipus. Adik-adik, Simon si penyihir itu semakin kagum pada kuasa Tuhan Yesus. Ia pun ikut mendengar ajaran yang disampaikan Petrus dan Yohanes. Simon melihat Petrus dan Yohanes menumpangkan tangan ke atas orang-orang di Samaria.
Lalu Simon menawarkan sejumlah uang kepada Petrus dan Yohanes supaya dia memiliki kuasa yang sama seperti Petrus dan Yohanes. Tetapi Petrus dan Yohanes tidak mau menerima uang tersebut. Petrus dan Yohanes menolak uang yang diberikan oleh Simon. Simon mengira bahwa kuasa Roh Kudus bisa dibeli dengan uang. Tentu saja itu tidak benar ya adik-adik. Petrus menegur Simon dengan keras supaya dia tidak mempermainkan kuasa Tuhan, yaitu Roh Kudus. Adik-adik, apa pesan yang kita dapatkan dari cerita ini? Filipus adalah orang yang giat dan semangat dalam menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada orang-orang di Samaria yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan menyertai Filipus sehingga banyak orang-orang yang di Samaria menjadi percaya, bertobat, dan ingin dibaptis. Adik-adik, kita bisa mencontoh seperti Filipus, seperti kita rajin berdoa, kita rajin datang ke sekolah minggu, dan juga kita rajin dalam menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada orang-orang di sekitar kita. Kalian juga bisa melayani di rumah. Apa ya yang bisa kalian lakukan di rumah? Seperti menyelesaikan pekerjaan sekolah, membantu mama dan papa di rumah. Semua itu bisa kita lakukan karena pertolongan dari Roh Kudus. Nah, adik-adik, kakak punya video nih cerita tentang Filipus yang di Samaria. Yuk, kita tonton sama-sama. Setelah Tuhan Yesus disalib dan mati, lalu ia bangkit dan naik kembali ke surga. Tuhan Yesus dari surga mengirimkan Roh Kudus kepada semua muridnya. Filipus sudah menerima karunia Allah, yaitu Roh Kudus. Filipus mempunyai keberanian memberitahu orang-orang bahwa Yesus adalah Tuhan. Filipus membaptis semua orang yang mau percaya kepada Tuhan Yesus. Filipus juga berkuasa mengusir setan dan menyembuhkan orang sakit. Di kota Samaria ada tukang sihir bernama Simon, tapi sekarang dia sudah bertobat dan dibaptis. Suatu hari, Filipus sangat senang karena Yohanes dan Petrus sahabatnya mengunjunginya. Mereka berdoa agar orang Samaria mendapat Roh Kudus dan akhirnya Roh Kudus turun. Ketika Simon melihat kuasa Roh Kudus itu, Simon ingin memilikinya. Simon berkata kepada Petrus akan membayar agar mendapatkan kuasa Roh Kudus. Tetapi Petrus menjadi marah karena karunia Allah tidak dapat dibeli dengan uang. Akhirnya Simon bertobat dan karunia Allah diberikan gratis kepada semua orang percaya. Nah, adik-adik, ayat hafalan hari ini diambil dari Matius 10 ayat 40a. Lagi ya, Matius 10 ayat 40a. Isinya, barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Sekali lagi ya, Matius 10 ayat 40a. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Tante Jessica berharap adik-adik masih tetap semangat mengikuti ibadah sekolah minggu di rumah. Tadi kakaknya cerita tentang Roh Kudus yang sudah menolong Filipus ketika memberitakan Injil. Nah, Roh Kudus juga menolong adik-adik untuk melayani di rumah. Contohnya, ketika adik-adik mengerjakan PR, ketika adik-adik membantu mama papa di rumah. Nah, Tante Jessica juga mau mengajak adik-adik untuk membuat aktivitas untuk mengingat
kalau Roh Kudus sudah menolong kita. Aktivitasnya apa ya? Topi lidah api. Nah, lidah api ini melambangkan Roh Kudus. Kenapa? Karena api sifatnya membakar. Demikian juga Roh Kudus membakar semangat kita. Seperti Pak Filipus ketika memberitakan Injil dengan penuh semangat, padahal waktu itu banyak orang Kristen dianiaya. Nah, untuk bikin aktivitas topi lidah api ini, apa saja yang diperlukan? Pertama, kertas putih ukuran A4. Kemudian, ada gunting, double tip, spidol, penggaris, lalu pensil warna. Nah ya, Tante juga mau informasikan kalau aktivitas ini Tante ambil dari Crafting the Word of God. Jadi sudah ada polanya. Nah, pola ini bisa Mama print di rumah. Tapi kalau nggak print pun adik-adik bisa membuat pola sendiri. Gampang kok. Seperti ini ya polanya. Adik-adik bisa membuat garis pakai penggaris, garis ya, kira-kira 4 cm. Lalu bikin lagi garis lagi, jadi ada 2 ya. Kemudian adik-adik juga membuat lidah api. Ada 3 lidah api, besar, sedang, dan kecil. Ya, kalian bisa membuat lidah api. Ya, kemudian yang kecil. Lalu yang sedang. Nah, jadi seperti ini. Kalau sudah jadi seperti ini, apa yang dilakukan? Nah, adik-adik dapat mewarnai. Nah, lidah api ini kan ada tiga lidah api. Kalian sebaiknya mewarnai dengan 3 warna yang berbeda supaya hasilnya lebih bagus. Contohnya yang besar warna merah, yang sedang warna orange, lalu yang kecil warna kuning. Ya, kemudian yang persegi panjang ini adik-adik juga dapat mewarnai. Atau adik-adik mau gambar juga boleh kok. Ya, terserah adik-adik ya. Setelah diwarnai, adik-adik dapat menggunting. Nah, ini contohnya ya. Kalian bisa mewarnai pakai pensil warna. Nah, ini contohnya yang kecil. Pakai pensil warna-warna kuning ya. Nah, contohnya ini yang sudah Tante selesai mewarnai. Kuning, lalu orange, dan merah. Selesai diwarnai, lalu digunting, kalian bisa tempel double tip di belakangnya. Ya, masing-masing tempelkan double tip di belakangnya. Setelah ditempel double tip, adik-adik bisa menempelkan yang kecil, ditempel di yang sedang. Ya, ditempelkan yang sedang, lalu kemudian ini ditempelkan lagi di api yang besar. Jadinya seperti ini. Oke, gampang kan? Nah, kita lanjut ya. Setelah itu, adik-adik bisa menempelkan juga double tip di kertas yang persegi panjang ini. Jadi ada double tipnya di ujung sini dan ujung sini. Setelah ditempel, kemudian adik-adik sambung. Jadinya seperti ini. Gampang kan? Kemudian lidah api yang tadi ini Kak, adik-adik bisa tempelkan di sini. Gitu. Maka jadilah topi lidah api. Nah, adik-adik
bisa mencobanya di rumah. Bisa dibantu dengan mama, papa, atau kakak di rumah ya. Selamat mencoba. Nah, sebelum adik-adik membuat aktivitas, kita mau tutup sekolah minggu dulu ya. Tante panggil tante dulu. Sampai jumpa. Nah, anak-anak tadi sudah mendengar cerita mengenai Filipus. Roh Kudus memimpin dan menolong Filipus sehingga dia bisa melayani dan bercerita mengenai Tuhan Yesus kepada orang-orang Samaria. Sehingga orang-orang Samaria bisa percaya, bisa menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Nah, anak-anak jadi tidak usah takut, tetap berani bercerita mengenai Tuhan Yesus kepada semua orang. Kita akan menutup sekolah minggu hari ini dengan berdoa. Mari kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah memimpin ibadah kami pada hari ini. Terima kasih kami bisa bernyanyi, memuji Tuhan, mendengarkan cerita, dan berdoa. Tuhan berkati kami supaya kami tetap dalam keadaan sehat dan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Selamat hari Minggu anak-anak. Tuhan Yesus memberkati.